Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini, tanggal 1 Desember, Tuhan tetap menyertai kita. Dan 30 hari mendatang, kita boleh lewati dan kita masuk ke tahun 2025. Berkat Tuhan selalu ada untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang hebat. Kami kagum Tuhan. Kagum kepadamu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau masyurkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih-Mu tak terbatas. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami akan terus memuji Tuhan. Itulah ucapan syukur kami melalui pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah ini dari awal sampai akhir ada di dalam tangan Tuhan. Beracaralah Tuhan, dan setiap kami ada di dalam urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar ini? Ya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berada di bulan terakhir. Apapun warna kehidupan kita yang lalu, Bapak Ibu dan Saudaraku, tidak mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan. Ada yang mengalami duka cita, ada yang mengalami berkat Tuhan, sukacita, tidak membuat kita terlena. Dan jika kita mengalami kesusahan, tetap kita melekat kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita belajar mengenai tema kita. Sebenarnya ini kelanjutan dari minggu yang lalu Bapak Ibu. Minggu yang lalu saya berikan tema air hidup, tapi supaya keren sedikit lah ya, living water ya. Jadi kita akan coba belajar di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-15. Pembaca ayat akan membacakan, Bapak Ibu menyimak, dan kemudian mari kita sama-sama belajar makna di dalam Kisah Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-15 ini. Silakan dibaca. Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 15. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya sengaja memotong dari ayat ini ya, tidak membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, tapi dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Sementara kelanjutannya masih ada ayat. Tentu kisah ini Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui ya, bagaimana endingnya, bagaimana kisah itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, saya agak sedikit terganggu ketika ada orang berkata ya bahwa Tuhan Yesus sedang basa-basi. Tuhan Yesus basa-basi dan berkata, "Beri aku minum." Ya. Saya membaca, saya membuka beberapa khotbah mengenai hal itu. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus hanya sekedar membuka pembicaraan sehingga berkata, "Beri aku minum." Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dan Saudaraku, kisah ini adalah kisah permusuhan yang hebat antara Yahudi dengan Samaria. Samaria itu adalah orang Yahudi, tetapi orang Yahudi yang tidak murni lagi. Orang Yahudi yang kemudian kawin dengan bangsa-bangsa di sekitar itu. Sehingga dinilai oleh orang Yahudi yang asli bahwa mereka itu adalah kasta yang rendah. Ya, kalau dalam istilahnya itu seperti anjing gitu ya. Sehingga terjadi permusuhan di sini. Jadi kalau kita lihat, kedua-duanya itu adalah sama-sama menyembah Allah Israel. Bukan orang kafir yang tidak, bukan. Orang Samaria itu orang yang sama-sama menyembah Allah Israel. Mereka menyadari bahwa dirinya bukanlah orang Yahudi yang murni, yang kawin dengan orang Yahudi. Tapi mereka ada darah di dalam diri dia, itu adalah darah luar, darah campuran. Mereka tahu itu. Dan mereka menyadari bahwa mereka kasta rendah dibandingkan dengan orang Yahudi. Masih ingat ya mengenai kisah mengenai orang yang murah hati. Ketika ada orang turun dari Yeriko ke Yerusalem kemudian dihajar habis-habisan oleh perampok. Kemudian turunlah orang Lewi lewat tidak menolong. Orang imam lewat tidak menolong. Tapi kemudian orang Samaria yang menolong orang itu. Dua orang pertama, orang Lewi dengan orang imam itu terikat dengan hukum yang membuat mereka hidup kaku. Wah, ini ada orang dihajar habis-habisan dan Alkitab mencatat setengah mati. Ya kan? Dua orang ini nggak tahu apakah orang ini hidup atau mati. Jangan-jangan mati beneran. Kalau dia menolong maka dirinya najis karena dia pegang orang mati. Sementara dia orang Lewi yang harus mengambil bagian dalam ibadah. Apalagi orang imam. Ini ada orang mati. Dia nggak boleh pegang mayat walaupun orang itu masih hidup gitu. Jadi terikat dengan hukum Taurat yang sangat kaku. Sementara orang Samaria tidak terikat, kemudian dia ambil, kemudian dia naikkan ke keledainya, dan kemudian dia bawa ke penginapan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, begitu cermatnya Tuhan untuk memberikan gambaran tentang kehidupan manusia yang sebenarnya. Jangan terlalu kaku hidup menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Ya, oh ini haram, ini najis,
gitu ya kan, kemudian banyak sekali dikotak-kotakkan sehingga kita hidupnya kaku banget gitu. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam kisah ini Bapak Ibu dan Saudaraku, ada pemisahan antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kiblatnya ke Yerusalem, orang Samaria kiblatnya ke Gunung Gerizim. Di sana mereka menyembah Allah Israel, bukan menyembah berhala Bapak Ibu. Allah Israel, hanya mereka beda kiblat. Permusuhan ini berlangsung sangat lama. Sejak di dalam perjanjian lama itu memang Musa berkata jangan bergaul bahkan kawin dengan mereka. Ketika ada orang Israel kemudian bergaul dan kemudian kawin dengan orang bangsa lain, maka kemudian mereka disisihkan. Sampai kepada zamannya Tuhan Yesus. Nah, ketika terjadi momen ini Bapak Ibu dan Saudaraku, jadi Living Water ini adalah Tuhan Yesus betul-betul sangat letih, bukan basa-basi. Ayat 6 kemudian berkata, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Dan kemudian ada perempuan Samaria yang kemudian menimba air. Dan rupa-rupanya Bapak Ibu, ketika orang menimba air, itu mereka harus membawa timba sendiri. Tidak disediakan di sumur itu. Minum air dari gelasnya orang Samaria, kemudian orang Yahudi minum dengan gelas yang sama. Wah, itu najis sekali. Begitu pula dengan barang-barang yang lainnya. Sekarang orang itu, perempuan itu bawa timba. Tuhan Yesus letih dan tidak bawa timba. Sehingga logis Bapak Ibu. Ini bukan basa-basi karena Tuhan Yesus sangat letih. Sangat letih. Bukan basa-basi, betul-betul Tuhan Yesus sangat letih. Karena Alkitab tadi mencatat, beri aku minum, aku butuh minum itu. Rupa-rupanya perempuan ini tahu hukum yang ada pada saat itu. Aku Samaria, aku orang Samaria, engkau orang Yahudi. Jangankan memberi minum air, kau pegang timbaku saja, kau merasa najis. Coba Bapak Ibu ya, kita main perasaan dulu ya. Memegang sesuatu saja, ini ada anak-anak Tuhan yang hidup ya di daerah Menganti itu mungkin ada ya Bapak Ibu ya. Saya pernah ke rumahnya. Saya pernah ke rumahnya, dia tinggal di tengah-tengah keluarga yang betul-betul radikal Bapak Ibu. Tapi orang ini ya, wanita ini betul-betul memegang, saya sekali Yesus, tetap Yesus. Dipisahkan semuanya itu, gelas dia dipisahkan dalam satu keluarga. Jadi kalau ada dia memakai sesuatu hal, wah itu sepertinya najis, dicuci oleh mereka. Coba bayangkan kalau itu kita dianggap seperti orang kotor gitu. Sama seperti itu. Perempuan itu menyadari. Orang Samaria itu menyadari perempuan itu. Dia kotor di hadapan orang Yahudi. Jadi pelajaran yang menarik. Saya membaca satu tafsiran itu berkata begini. Jadi Tuhan Yesus secara kasta tinggi. Jadi ini bukan basa-basi. Tapi pelajarannya, jika perlu, tak perlu malu untuk meminta pertolongan bahkan kepada mereka yang kita anggap hina. Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Tidak seperti orang yang tadi saya katakan ada anak Tuhan tadi ya. Ya kan? Orang Kristen itu kan dianggap kotor gitu. Dianggap kafir lah, dianggap apalah gitu ya. Senggol sama orang Kristen mungkin dia najis gitu. Wah, perasaan kita bagaimana kalau kita menghadapi semacam itu?
Tapi Tuhan Yesus justru memberikan posisi dirinya, merendahkan diri di hadapan perempuan ini. Beri aku minum. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, banyak gengsi dalam hidup kita ini. Aku gengsi. Jaluk tolong kepada orang lain, aku gengsi. Ya, apalagi kalau kita pernah melukai hati orang lain, aku malu kepada mereka. Kalau memang perlu, jika memang perlu, tak perlu malu untuk meminta pertolongan, bahkan kepada mereka yang kita anggap hina. Itu pelajaran pertama, Bapak Ibu. Pelajaran pertama dari Tuhan kita yang maha dahsyat, Tuhan kita yang maha mulia, memberikan pelajaran yang begitu sempurna, Bapak Ibu, tentang sikap hati. Ya. Tidak perlu gengsi ya. Jangan mentang-mentang jadi orang kaya kemudian tidak mau melayani Tuhan. Saya pernah ke ibadah di tempatnya Pak Erastus Sabdono, Bapak Ibu. Saya pernah beribadah di sana. Ketika saya masuk, saya dilayani, dan kemudian saya mendapat kabar dari teman saya, Pak Rudi tahu siapa yang melayani tadi, Pak. Itu pengusaha kaya. Tapi rela kemudian bagi-bagikan makanan ketika habis selesai. Pak, monggo silakan dimakan. Teman saya kemudian berkata, itu orang kaya loh. Tuhan kita maha mulia, Bapak Ibu, amin. Tapi di saat itu kemudian dia berkata, beri aku minum. Itu bukan hal yang sederhana. Kasta yang tertinggi kemudian dia merendahkan. Tuhan tidak menganggap dirinya punya kasta yang tinggi. Kadang kita itu, kesombongan kita itu luar biasa. Mari Bapak Ibu, selama masih ada waktu, layani Tuhan. Jadilah jongos. Jadilah jongos. Layani Tuhan. Saya masih bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai terus Tuhan, hamba-Mu ini. Kemanapun Engkau pakai Tuhan. Ketika seorang teman tanggal 26 berkata pada saya, Pak Rudi bisa enggak tanggal 26 Desember melayani tempat saya? Sementara di sini tanggal 25. Bayangkan, saya di Surabaya nanti Bapak Ibu. Satu gereja kecil loh, itu bukan gereja besar. Gereja kecil. Langsung saya bisa berkata, jam berapa dimulai ibadah di sana? Sore, saya bisa. Jadi nanti setelah ibadah tanggal 25 di sini, saya langsung berangkat ke Surabaya. Saya bukan apa-apa. Saya katakan saya jongosnya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita teladan. Bagaimana dia yang mulia berhadapan dengan perempuan Samaria. Dan dia berkata, beri aku minum. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kemudian dikatakan di sini, ayat ini kemudian berkata, barang siapa minum dari air ini akan tetap haus. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali di sini ya, jadi terpotong ya. Minggu yang lalu kita berbicara mengenai air hidup dalam Yohanes 7. Jadi kalau kita melihat kisah di dalam Yohanes 4 ini berkata, barang siapa yang haus itu perlu air. Tuhan Yesus berkata, engkau perlu air dari diriku, dari Tuhan Yesus. Artinya apa? Ini berbeda konteksnya dengan minggu yang lalu, ya. Kali ini dalam Yohanes 4 itu berbicara mengenai adalah hal yang lumrah, ya. Haus dan perlu air ini adalah hal yang lumrah. Tetapi kerusakan jiwa yang dibiarkan adalah hal yang tidak lumrah. Kalau orang haus dan kemudian perlu air, itu hal yang lumrah. Jadi perempuan itu menimba air supaya dia bisa memenuhi kehidupan jasmani dia. Itu lumrah. Tapi sayangnya dia membiarkan diri dia yang rusak moralnya itu dia biarkan, dan itu yang tidak lumrah.
Bisa memahami Bapak Ibu ya. Jam 12 perempuan itu kemudian nimba air. Untuk apa? Untuk kebutuhan harian. Dia tahu itu lumrah. Artinya apa? Di dalam Yohanes 7 ya ayat 37 sampai 44 ini berkaitan dengan keadaan keletihan ke seseorang. Karena pada hari raya Pondok Daun itu orang tidak akan nampak letihnya. Mereka bersuka cita, mereka senang, mereka happy, wah bahagia sekali. Tapi begitu hari yang ke-8 mau pulang, Tuhan berkata itu, barang siapa yang haus. Arti kata haus di sini adalah nanti setelah engkau pulang, engkau akan mengalami keletihan dalam hidup, keresahan pada seseorang sehingga perlu Tuhan Yesus menjadi air yang hidup. Itu Yohanes 7. Bisa mengerti Bapak Ibu ya, jadi supaya kita bisa, saya kalau menyampaikan firman Tuhan selalu punya latar belakang. Enggak mungkin kemudian copot, kemudian saya enggak mungkin. Latar belakangnya beda-beda. Yohanes 7 itu, ya ini orang-orang ini sekarang seneng-seneng ini mereka, wah Pondok Daun itu pondok hari raya sukacita Bapak Ibu. Sebentar lagi mereka pulang menghadapi kehidupan yang sebenarnya, letih lesu mereka. Ya mereka punya kesukaran-kesukaran hidup. Nah ketika mereka pulang, ingatlah kepadaku. Itu loh. Ya, sederhananya begitu. Ya, ingatlah kepada Mesias Kristus. Maka ketika engkau percaya kepadaku, maka di dalam hatimu akan mengalir aliran air kehidupan. Sementara di dalam Yohanes 4 ini berkaitan bukan kepada keletihan, keresahan ataupun kepenatan hidup, kesusahan hidup. Enggak, Yohanes 4 tidak berbicara itu, tapi Yohanes 4 berbicara tentang kerusakan nilai moral kehidupan seseorang. Maka butuh air hidup. Saya kemarin ketemu Bapak Ibu, saya hari Minggu-minggu ini karena surat izin untuk pendirian SMA itu sudah turun ya, Pak Ferry pasti tahu ya. Jadi saya harus guru mempersiapkan segala macam perangkap SDM-nya Bapak Ibu. Jadi kemarin saya ke IPB untuk bekerja sama dengan IPB. Saya ketemu dengan teman saya yang dulu dia ketua senat, saya wakilnya. Dan sekarang dia itu menjadi wakil rektor di bidang inovasi dan pengembangan IPB, dan kemudian kami mencoba menjalin kerjasama supaya IPB mau berinovasi di dalam sekolah yang nanti ini yang akan didirikan. Jadi nanti sekolah itu SMA Soteria Mahardika, nanti terus ada logonya SMA Soteria Mahardika dan kemudian ada logonya IPB juga bahwa ini bekerja sama. Teman saya nggak tahu kalau saya jadi pendeta. Ketika saya mengenalkan, loh, dia panggil nama saya. Loh, dia sekarang di mana? Saya sekarang di Cilacap. Wah, jadi pengusaha ya? Oh, enggak, jadi pendeta. Wah, masa jadi pendeta? Kaget. Iya. Dia profesor, doktor, insinyur. Ernan Rusnadi. Waduh. Kamu nggak berat apa dengan gelarmu itu? Dia tertawa. Ya. Tapi yang saya maksud Bapak Ibu, hidup kita harus berubah. Amin. Ya. Orang kalau melihat masa lalu saya mungkin tidak percaya kalau saya jadi hamba Tuhan. Ya. Kesadaran kita ini. Apakah kita sadar ada kerusakan-kerusakan moral dalam diri kita? Perlu air hidup. Potret diri kita itu akan nyata Bapak Ibu. Sebelum before mengenal Yesus dan setelah mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus akan ada perubahan-perubahan dalam sikap hidup. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu tidak normal, tidak lumrah. Maka perlu air hidup. Kami cukup lama kemarin berbicara, ya, dan akhirnya kemudian berkata, kita akan lanjutkan untuk susun
MOU-nya dengan IPB. Dan yang kedua, saya ke Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Ibu, terus menjalin hubungan dengan mereka, ya, supaya ada kerjasama. Dan juga saya sudah ke Sanata Dharma, ketemu dengan ketua alumninya, mereka sangat support sekali untuk bisa kerjasama dengan kita. Jadi saya minggu-minggu ini sangat pontang-panting untuk mempersiapkan sekolah yang dipercayakan saya sebagai ketua yayasannya, Bapak Ibu. Tapi mari Bapak Ibu, hanya Tuhan dan Bapak Ibu yang tahu. Setan iblis pun bukan oknum yang maha tahu. Dia tidak tahu Bapak Ibu. Tapi hanya Tuhan dengan Bapak Ibu yang tahu kerusakan-kerusakan moralnya. Kita tahu mobil kita rusak, segera kita perbaiki. Kenapa diri kita yang rusak, yang harusnya kita tahu tidak kita lakukan seperti mobil yang rusak itu? Mobil yang rusak cepat kita bawa ke bengkel. Kalau enggak nanti merembet ke kerusakan-kerusakan yang lain. Perlu air hidup. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesuslah yang menyegarkan jiwa kita. Dan perempuan itu Tuhan Yesus katakan, kamu perlu air hidup. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, mengobati kehausan seseorang sehingga memiliki jiwa yang segar. Inilah air hidup yang kita perlukan. Mengobati kehausan. Kehausan tadi bukan keletihan ya. Ya itu sudah beda konteks. Kehausan di dalam Yohanes 7 tadi keletihan, kepenatan hidup, bebanku berat Tuhan, aku butuh air hidup, itu ayat pasal yang ke-7. Tapi pasal yang ke-4 ini tentang kehausan, yaitu jiwa kita yang rusak ini. Disinilah perlu Tuhan Yesus sebagai living water ini menuju kepada pertobatan. Jangan dibiarkan Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Waktu terus berjalan. Ambil keputusan untuk berhenti dari segala yang membuat jiwa kita rusak. Ya, jiwa kita rusak. Segera berhenti. Jadi living water itu mengubah hidup. Kekeringan jiwa menjadi jiwa yang meluap kesegarannya. Dari jiwa yang kering, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka jiwa kita meluap dengan luapan-luapan air dan hidup kita segar. Ya. Menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu tadi firman Tuhan berkata. Sekalipun memang terus harus menimba. Perempuan itu kemudian bukan berarti kemudian perempuan itu berhenti menimba, enggak. Hari esoknya perempuan itu pasti menimba lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus yang tadinya jiwanya kering dan kemudian kita ini memiliki pertobatan, memiliki damai sejahtera, sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu terus bekerja. Terus menimba air. Bukan berarti setelah ketemu Tuhan Yesus maka perempuan ini tidak perlu menimba air. Tidak, tetap dia menimba air. Begitu pula dengan Bapak Ibu, hidup ini terus berjalan. Jalani dengan kehidupan yang baik. Bekerja yang baik. Bapak Ibu lihat di lampu merah. Silverman itu ya. Ya kan? Tahu ya Bapak Ibu ya, Silverman ya. Yang laki-laki kemudian dicat pakai warna silver gitu. Saya di Blue Moon, saya kasih uang 20.000 dan satunya lagi 5.000. Saya nanya kepada mereka, Mas, tahu nggak apa itu Silverman? Kalau Mas bisa menjawab, tak kasih 20.000. Tapi kalau tidak bisa, saya kasih 5.000. Saya nggak tahu Mas. Saya nggak tahu. Tak kasih 5.000. Artinya orang-orang seperti mereka itu, maaf Bapak Ibu ya, saya tidak, dengan tubuh yang sehat, sebenarnya dia mengemis. Silverman itu dulunya itu berawal dari satu tindakan orang kaya. Orang kaya yang ingin
mengajak orang lain untuk mengumpulkan dana dan kemudian dibagikan kepada yatim piatu. Itu kisahnya di Inggris itu begitu berawalnya. Jadi bukan orang yang miskin, bukan orang yang tidak punya, tapi orang yang kaya kemudian dia pengen sesuatu yang unik, kemudian dia cat dengan Silverman, kemudian dia minta kepada orang lain untuk mereka ambil bagian yang nanti hasilnya itu dikembalikan kepada orang-orang panti asuhan. Tapi kalau kita kan enggak, mereka gagah-gagah kok. Artinya enggak mau menimba air. Jadi bukan berarti saya sudah ketemu Tuhan Yesus maka saya tidak bekerja. Tetap bekerja. Tetap bekerja Bapak Ibu. Berkat itu tidak turun dengan ajaib. Tiba-tiba dari langit jebluk gitu. Enggak. Kita harus bekerja. Mengeluarkan keringat. Bahkan kadang-kadang kita kalah kalau kita melihat orang lain di luar Kristen itu yang pagi-pagi sudah bekerja. Wah, luar biasa di pasar itu. Mereka menimba air. Nah, kalau kita menimba air sementara jiwa kita rusak, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, bahkan berlimpah karena kita menimba air. Tapi kalau jiwa kita rusak, jiwa kita biarkan tidak benar, apalah artinya? Perlu living water ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, perempuan itu tadinya mensangsikan Kristus. Boleh katakan merendahkan Kristus. Perempuan itu loh, perempuan Samaria. Dia berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Jadi perempuan itu berkata, kamu siapa gitu loh. Ini bahasa sederhananya. Bapa kami itu loh, Yakub yang punya sumur. Itu Bapa yang agung. Apakah engkau lebih agung dari Bapa kami Yakub ini sehingga engkau bisa memberikan aku air? Yakub bisa memberikan aku air. Apakah engkau lebih besar daripada Yakub? Coba Bapak Ibu. Dari menyangsikan ya, sanksi dia, meragukan Kristus. Kemudian dia berubah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Sampai kemudian dia bisa berkata ayat yang ke-12. Tolong dibaca ayat yang ke-12. Yohanes 4 ayat yang ke-12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 19. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dari menghina Kristus menjadi saksi Kristus. Nyata sekarang. Engkau Mesias. Ada perubahan Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sebulan ini, sebentar lagi sebulan kita meninggalkan. Jangan sampai kemudian kita tetap sama. Menjadi orang Kristen yang sama. Dulu bejat, sekarang bejat. Dulu pemarah, tetap pemarah. Dulu pelitnya minta ampun, sekarang tambah pelitnya minta ampun. Walaupun sudah berjumpa dengan Kristus, tapi Kristus tidak menjadi living water dalam hidup dia. Kristus tidak menjadi air hidup dalam diri dia. Perempuan ini luar biasa Bapak Ibu. Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Tapi begitu cerita berlanjut sampai kemudian dia berkata, nyata bahwa engkau adalah nabi. Ini perubahannya lagi. 2 kali Yesus berkata, akulah dia. Living water ini mengubah. Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Ya, ada 2 kali Tuhan Yesus berkata, akulah dia dalam Alkitab. Yang pertama kepada imam besar saat di mahkamah agama, dia berkata, akulah dia saat dihakimi. Akulah dia. Tetapi yang pertama kali Tuhan Yesus berkata tentang akulah dia itu justru kepada perempuan Samaria, bukan kepada murid-muridnya. Kepada perempuan Samaria itu berkata, akulah dia.
Artinya akulah Mesias. Kalau kepada Petrus berkata, Petrus, menurut engkau siapakah aku? Menurut orang lain siapakah aku? Oh, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yesaya dan lain sebagainya. Tapi menurut engkau siapa? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus kan tidak kemudian berkata, akulah dia. Enggak berkata begitu. Hanya menyampaikan pertanyaan kepada Petrus, siapakah aku menurut engkau Petrus? Kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi kepada perempuan Samaria, dialah yang pertama kali berkata, akulah Mesias. Dan yang kedua, konteksnya berbeda, situasinya berbeda. Ini situasi yang penuh sukacita, ini situasi yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah yang berkata-kata, akulah dia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, living water itu mengubah hidup. Dari membawa dirinya kepada Kristus, perempuan itu. Sekarang perempuan itu membawa banyak orang kepada Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Berapa orang yang tersandung gara-gara Bapak Ibu yang punya sikap hidup yang tidak benar. Orang ingin mengenal Kristus, akhirnya gagal mengenal Kristus gara-gara melihat diri kita. Perempuan ini pertama membawa dirinya kepada Kristus. Dan sekarang dia bawa seluruh kota itu kepada Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pelajaran pada pagi hari ini. Jadilah air hidup. Jadilah air hidup. Semua yang ada pada Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata kepada orang lain, jadilah kamu terang dunia. Kalau sekarang Tuhan Yesus berkata, akulah air hidup, maka itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi air hidup. Jadilah air hidup. Segarkan jiwa orang lain. Tentu dari jiwa kita yang terlebih dulu segar oleh karena kita berjumpa dengan Kristus. Saya senang Bapak, Ibu, dan Saudaraku, banyak di antara Bapak Ibu yang mengalami perubahan dalam sikap hidup kita. Dari tahun 2024 ini, sebentar lagi kita akan lewati. Ya, ambil keputusan untuk tetap bersama dengan Tuhan dan mengalami perubahan dalam sikap hidup. Sama seperti perempuan ini, dari awalnya dia membawa dirinya dan kemudian dia bawa orang lain kepada Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita naikkan satu pujian hormat kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami hormat akan Engkau Tuhan. Dan mengaku Engkaulah Allah yang ajaib, yang besar dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib.
Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau menyertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Lidah kami telah menaikkan pujian, mulut kami telah menyanyikan bagi Engkau Tuhan. Dan telinga kami juga mendengarkan perkataan-perkataan-Mu, pikiran kami mencernanya, dan siap kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami harus menjadi manusia yang baru di dalam Engkau Tuhan. Bahkan lebih dari itu kami menjadi living water, air hidup bagi orang lain yang membutuhkan kesegaran jiwa mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang bukan dengan tangan yang kosong, tapi kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu tempat ini Tuhan, demikian juga yang ibadah online. Kiranya Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Kau jauhkan dari segala kerugian, Kau jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan Tuhan. Dan juga Engkau menyertai memberkati keluarganya Tuhan. Rumah tangga mereka Engkau berkati, suami istri Kau berkati Tuhan. Bahkan lebih dari itu, keluarga besar ada di dalam dekapan kuasa Tuhan. Engkau memberkati dan Kau limpahkan damai sejahtera-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami naikkan doa ucapan syukur ini hanya di dalam satu nama yang kami kasihi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Makan Engkau, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami.